lagi. Mbak, jangan Mbak. Mbak. Tapi ini beneran nggak apa-apa saya makan ya Mas. Ini Arsana, kalau emang kamu mau pergi ya udah pergi. Hei. Saya sudah mengingatkan dari tadi ya. Kenapa kalian itu nggak mendengarkan saya? Saya nggak suka ada keributan di kantor ini. setiap mimpiku. Dan bila kita bersama, ku ingin selamanya. Aduh perut aku kenapa sakit banget sih. Kepala aku juga pusing banget lagi. Oh iya, aku kan udah semingguan ini sering telat makan gara-gara kerjaan aku numpuk nih. Aduh, gak enak banget rasanya, tenggorokan aku pahit deh. Udah gak kuat lagi ngelanjutin perjalanan kalau kayak gini. Masih jauh. Kalau aku paksain bisa bahaya, aku nyetir mobil soalnya. Ya kalau mobil aku nabrak gimana? Ya Allah, kenapa bisa-bisanya lupa sih aku sama makan nasi? Kopi mulu yang aku minum dari kemarin soalnya biar nggak ngantuk. Aku kebanyakan kopi nih aku nih. Duh, pahit banget sumpah tenggorokan aku. Mana nggak ada air putih di sini, toko mana ya? Aku bawa obat mangga ya? Aduh, kayaknya nggak ada deh. Cuma obat tambah darah aja tuh. Terus gimana dong? Ini awal hari pertama aku ngelamar kerja. Rasanya tuh deg-degan banget ya. Beda tuh kayak ngelamar kayak di sekolah gitu. Ini tuh rasanya beda banget loh. Pokoknya ya aku tuh harus rileks, aku harus tenang, dan aku harus yakin. Karena ya semuanya itu nggak akan mengkhianati hasil. Perjuangan apapun yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ya aku tuh harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Kayaknya aku bukan main-main deh. Pasti di sana tuh banyak saingan-saingan aku yang pasti pinter-pinter. Aku juga nggak harus kalah cerdas daripada mereka-mereka. Pokoknya aku harus buktiin kalau aku itu emang pantas untuk berada dan kerja di sana. Gak usah pikir panjang, pokoknya kita langsung capcus gas. Ntar aku makan di kalau aku sudah sampai ke kantor aja. Takut terlambat nanti interviewnya. Aduh. Aduh, pahit banget tenggorokan aku. Aduh. Pusing lagi. Mbak, jangan Mbak. Mbak,
Jangan Mbak, eleng. Jangan sampai lompat ke sana Mbak. Mbak kalau putus cinta, jangan ambil jalan pintas Mbak. Mau kemana Mbak? Sini aja Mbak, sini aja Mbak. Aduh. Nanti Mbak itu percuma sampai lompat-lompat segala ke sana. Malah nanti pacar Mbak nanti ngetawain Mbak. Apaan sih Mas? Saya nggak lagi putus cinta. Loh, terus apa di pinggir jurang seperti itu Mbak? Aduh. Saya ini mau muntah, Mas. Ini asam lambung saya naik, pahit sampai tenggorokan. Oh alah. Saya kira Mbak mau lompat ke jurang sana karena putus cinta Mbak. Mas, saya ini Sampai masih keringet dingin waras. Nggak bakalan cuma gara-gara putus cinta mau lompat sampai ke jurang kayak gitu. Saya masih sayang kali sama nyawa saya. Ya syukurlah kalau seperti itu Mbak. Saya takutnya kayak di tok-tok itu ada facet itu Mbak. Sampai lompat dia. Apaan tuh? Nggak tahu lah, pokoknya berita facet gitu, facet. Apaan sih? Nggak jelas. Ya pokoknya itulah Mbak, sampai lompat dari Aduh. Mbak itu asam lambung atau hamil Mbak? Enak aja kalau ngomong. Saya udah semingguan ini sering kerja keluar kota. Jarang makan nasi, malah minum kopi kebanyakan. Oh, jadi lambung Mbak itu nggak sehat. Oh, jadi kalau asam lambung itu Mbak itu nggak boleh makan pedas-pedas, nggak boleh makan kecut, rujaan, ya terutama saya nggak makan kopi. itu. Saya memang minum kopi biar mata saya ini nggak ngantuk. Soalnya saya kemana-mana nyetir sendirian. Aduh, kalau asam lambung saya bingung tuh mau bantuin gimana. Saya di sini ada toko nggak sekitar sini, pahit banget nih tenggorokan saya butuh air, saya butuh makan. Tapi saya udah nggak kuat nyetir mobil, takutnya nabrak. Bentar Mbak itu emah atau asam lambung Mbak? Dua-duanya. Lapar. Oh, mending Mbak makan dulu. Mumpung saya bawa makanan nih, baru beli, masih hangat nih. Makan Mbak. Nih makan. Nggak mau? Mas beneran? Iya Mbak, ini masih hangat loh. Daripada Mbak sakit kan? Silakan. Kalau Mbak tahu asam lambung Mbak dan emah Mbak itu kambuh, ya Mbak itu harus menjaga pola makan Mbak, harus rutin. Jangan minum kopi terus. Ada apa Mbak? Ya, saya lapar sih, tapi saya nggak selera makan ya. Aduh, gimana ya Mbak? Repot kalau kayak gitu Mbak. Mbak itu harus makan tapi nggak selera makan. Jadi bingung sendiri. Atau mau saya suapin gitu? Masa saya makan sambil berdiri sih Mas? Oh, ini mobil Mbak kan? Mbak duduk aja di mobilnya. Bener juga sih. Kalau saya nemenin Mbak, mohon maaf ya Mbak, saya nggak bisa. Kenapa? Soalnya saya harus buru-buru Mbak. Memang Mas mau kemana sih Mas? Temenin saya dulu Mas. Takutnya kenapa-napa, nanti nggak ada orang yang bantuin saya. Maunya sih mau nemenin Mbak selamanya gitu. Ya, tapi ini untuk masa depan saya juga Mbak. Saya kan harus punya pekerjaan. Saya ini mau berangkat melamar kerja Mbak. Sekarang ini waktu interview saya. Ini udah jam 7.30 menit lagi interview Mbak. Mas mau interview di mana sih Mas? Mas temenin saya dulu aja ya. Saya interview di sini. Takutnya kenapa-napa Mas. Nanti kalau saya pingsan atau kenapa-napa, namanya orang sakit meskipun dikasih makan kayak gini, tapi kalau udah terlanjur sakit gimana? Aduh, sakit banget ini Mas. Ulu hati aku sakit nih. Tapi makannya agak cepetan ya Mbak. Saya temenin. Tapi agak cepetan ya. 15 menit cukup kan? Nggak bisa. Aduh, sayang. Mas, kalau saya makan 15 menit nanti malah tersedak, saya gimana tambah sakit dong. Makan kan nggak boleh buru-buru, apalagi saya sakit. Ya juga sih. Ya udah Mbak, Temenin saya temenin Mbak. Beneran? Ya. Iya Mbak. Sini Mas. Iya Mbak, iya. Gimana aku ya? Di satu sisi aku nggak tega ngeliat wanita ini. Kasihan.
di satu sisi juga masa depan aku untuk cari pekerjaan. Tapi ngelihat mbaknya kayak meringis kesakitan seperti itu, jadi nggak tega deh mau ninggalin dia sendirian. Udah deh, bismillah aja. Apa kata takdir, apa kata Tuhan juga. Pasti Tuhan sudah memberikan jalan untuk aku yang terbaik. Ya udah mbak, mau saya suapin atau makan sendiri? Ini air minumnya ada di sini juga mbak. Sedotannya juga ada di sini. Mau saya suapin atau mau makan sendiri? Gimana? Tapi ini beneran nggak apa-apa saya makan ya mas. Gak apa-apa mbak, saya ikhlas untuk memberikan ke mbak. Mbak itu lebih membutuhkan makanan itu daripada saya. Saya juga bisa beli nanti. Makasih ya. Saya makan dulu. Oh, berarti mbak mau makan sendiri, gak mau disuapin saya? Saya coba makan sendiri dulu mas. Ya silakan mbak, selamat menikmati mbak. Udah mbak, udah selesai. Gimana perutnya mbak, udah mendingan? Udah mas, tapi maaf ya mas makanannya nggak habis. Gak apa-apa mbak, yang penting perut mbak terisi. Biar nanti sisanya saya yang makan, biar gak mubazir. Mas tapi ini sisa saya masa mau dimakan sih mas? Gak apa-apa Saya mbak. ganti aja ya pakai uangnya biar mas pilih yang lainnya. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak, saya dengan orang tua saya diajarkan untuk tidak menyanyiakan makanan. Kalau ada makanan sisa, itu harus dihabiskan. Iya tapi itu bekas saya mas, mas nggak jijik? Gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Cuma bekas kan? Iya sih mas. Oh ya, kalau boleh tahu mas mau interview di mana? Tadi mas belum sempat bilang loh. Saya mau interview di depan sana mbak. PT Cahaya Berkah. Di mana? PT Cahaya Berkah mbak. Iya. Berarti ini hari pertama interview ya mas. Berarti berkas-berkasnya udah masuk kan? Aduh mbak, ini mungkin waktu saya masih sempat untuk datang ke sana. Jam 8 kurang 5 menit, sempat nggak ya? Aku lari aja ntar lagi. Mbak, karena mbak sudah baikan, sudah mendingan, mbak segera pulang aja, istirahat dulu di rumah ya. Iya mas. Saya mau berangkat dulu mbak. Ya makasih banyak ya. Ya sama-sama mbak, senang saya bisa membantu mbaknya. Lebih baik mbak mending pulang aja, nggak usah kemana-mana lagi. Kalau mbak mau kerja, mbak lebih baik cuti dulu gitu. Iya mas. Ya sudah mbak, hati-hati, semoga aja mbak nggak apa-apa. Kalau gitu saya berangkat dulu ya mbak. Permisi mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas namanya siapa? Ferry. Alhamdulillah ya Allah. Untung aku ketemu sama Mas Ferry. Kalau enggak, bisa-bisa aku pingsan di sini nih gara-gara asam lambung aku. Aku berobat dulu aja kali ya, daripada malah tambah parah nih. Nanti habis berobat, baru deh aku lanjut kerja. Repot banget sih. Gini nih, dikit-dikit kopi, dikit-dikit kopi. Semoga nutut, semoga aku diterima, semoga aku nutut, semoga aku diterima. Semoga aja aku diterima. Sekarang masih jam berapa ya? Jam 7 kurang 3 menit. Berarti bentar lagi akan mulai interviewnya. Dan aku belum memberikan surat lamar pekerjaan ini. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi aku bingung nih di daerah sini. Ini ruangan HRD yang mana ya? Kalau aku diam tempat di sini, aku gak bakalan nih memberikan ini, dan aku juga gak bakalan diterima di perusahaan ini. Padahal kan cita-cita aku dari kecil adalah bekerja di kantoran. Waduh, saingan aku nih. Hah? Apa? Saya
saingan, Mbak. Oh iya, aku bakalan jadi saingan kamu juga. Sebentar. Waduh, kalau saingan aku perempuan, bisa-bisa aku digeserkan. Tapi kalau saingan aku laki-laki, nih, jagonya. Kalau nyaingin itu tidak ada yang bisa nyaingin aku. Kan tidak ada sejarahnya seorang Adi kalah dengan laki-laki lain. Ya, Mbak. Kamu udah mulai tadi di sini? Dari tadi, Mbak. Terus gimana? Nggak tahu juga, Mbak. Duh. Dari tadi saya diem di sini. Saya bingung, Mbak. Ruangan HRD ini yang mana ya? Mas, sebelumnya kita kan nggak saling kenal ya. Tapi di sini karena kita juga saingan, tapi karena aku juga membutuhkan kamu, jadi aku sok kenal, sok deket aja ya. Kalau kamu udah mulai tadi berdiri di sini, nggak dapat informasi apapun, terus kamu dapat apa sepagi ini jalan, tapi kamu nggak dapat apa-apa, nggak dapat informasi? Dapat pemandangan, Mbak. Di mana karyawan itu bekerja? Bagaimana saya harus melihat seorang karyawan itu yang semangat bekerja, Mbak? Soalnya saya mau jadi seorang karyawan, Mbak. Ya, iya kalau kamu tuh diterima, kalau kamu nggak diterima, nanti kalau yang ada aku ini bakalan kerja di sini dan kamu tetap aja nggak punya kerjaan, jadi kamu tuh harus terima-terima aja dong. Mbak, kalau ngomong itu jangan ketinggian. Mbak belum melihat bagaimana isi di dalam surat ini. Nilai saya itu tinggi, Mbak. Tidak seperti nilai Mbak. Hello, yang bilang nilai aku ini rendah itu siapa, Mas? Hah? Lamaran aku ini udah terbukti dengan jelas apa yang udah aku siapkan dengan baik, CV aku dan juga biodata aku di sini, ijazah aku lengkap semuanya. Jadi ya kalau cuma saingan sama kamu mah, aku sih bodo amat. Aku pikir ya tadi lo ya, aku tuh berangkat kerja, aku pikir tuh saingannya yang berat-berat, yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter. Tapi kalau modelan kayak kamu ya mungkin cuma diterima jadi OB atau enggak biasa nih. Sombong nih. Belum diterima aja di perusahaan ini, udah mulai sombong. Mbak, saya tidak akan bantu Mbak. Kita masing-masing aja. Gimana? Bercanda, Mas, jangan diambil hati dong. Seharusnya ya sesama rekan pelamar seperti kita ini, kita tuh kan juga membutuhkan kerja, cari-cari kerja sekarang sulit, giliran sekarang ada yang buka lowongan, kita tuh harusnya kerja sama dengan baik dong. Ngomong-ngomong emang nggak kelihatan beneran nih HRD-nya mulai tadi nggak nyamperin? Nggak ada, Mbak. Saya sudah bilang terhadap Mbak, saya tuh pusing ruangan HRD itu di mana. Mending kita cari bareng-bareng aja, Mbak. Nggak menguntungkan sama sekali ya. Kamu tuh kalau emang udah nggak tahu harusnya kamu tuh tanya, malah ajak aku. Saya malu, Mbak, kalau nggak ada temennya. Ini adalah data-data peserta interview bulan ini. 7 orang sudah ada di ruangan dan yang 3 masih belum datang. Ini pasti nih. Nanti kalau semisal dia terima di kantor ini, pasti dia bakalan malas-malasan nih. Bagaimana kalau semisal nanti dia itu tidak akan tepat waktu lagi? Aku harus cari tahu orang 3 ini. Pasti dia adalah orang yang sangat malas dan orang yang tidak mau bekerja dengan baik. Pak, permisi, kita tuh mau tanya Pak, ruangan HRD itu di mana ya Pak? Saya ini bukan anak kecil. Kalau kamu datang ke sini, pakai salam dulu dong. Oh iya, Pak. Mohon maaf, mohon Pak. maaf ya Pak. Ayo bareng-bareng Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah diperjelas dengan teman saya nih yang baru kenal. Ya di mana Pak ruangan HRD? Kamu Vina. Saya Septiadita Nelvina Pak. Dan kamu Adi Saputra. Iya, Pak, bener, Pak. Kalian kemana aja mulai tadi kok sampai telat seperti ini? Hah? Kalian ini baru pertama interview aja, kalian sudah telat seperti ini. Apalagi nanti kalau seandainya kamu sudah menjadi karyawan di sini. Ini Pak HRD ya, Pak Romi kan? Bukan, saya tukang sapu di sini. Nah bener deh, kita nggak usah cari-cari lagi. Ya ampun Pak, kita tuh minta maaf banget. Bukan maksud kita tuh telat Pak, tapi ya Pak, kan Bapak tahu sendiri kantor seluas dan segede ini Pak. Kalau cuma dicari dengan 2 orang nggak dapet Pak. Tapi ini rezeki kita. Mungkin kayaknya saya terutama bakalan keterima kerja di sini Pak. Ini lamaran saya Pak. Udah mulai nih.
kalau kalian berdua itu punya niat untuk bekerja di kantor ini, seharusnya kalian itu mencari, bertanya kepada karyawan-karyawan kantor di sini, bukan malah diem. Mohon maaf Pak, saya dari tadi nungguin di depan Pak. Saya ini malu Pak mau bertanya sama karyawan lain. Kamu tahu nggak? Di dalam itu sudah ada 7 peserta, tinggal 3 peserta lagi. Satunya mana? Teman kalian mana yang satunya? Nggak tahu Pak. Kan Pak, nggak tahu, kita nggak ikut-ikut. Saya juga tadi ketemu sama Mas ini tuh di parkiran lah. Bener. Ingat ya, kalau sampai dalam waktu 2 menit teman kalian itu nggak datang, kalian bertiga saya usir dari kantor ini. Pak, Loh, bukan kok teman bisa? kita Pak. Iya, kok bisa kita sih Pak yang dijadikan jaminan? Seharusnya ya Pak, dengan lowongan kerja seperti ini, kita itu punya kinerja sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi Pak nih Pak. Masing-masing Pak. Contohnya ya Pak, dengan ini lamaran kita itu buat sendiri Pak, prepare sendiri. Kok malah kita yang Kamu dengar ya? jaminan? Kamu dengar? Perusahaan ini tidak berindividu. Perusahaan itu selalu mengandalkan kekompakan. Ya, harus bekerja sama untuk membangun sebuah perusahaan dan supaya perusahaan itu bisa sukses seperti itu. Ya, gara-gara kalian bertiga, pekerjaan saya ini bisa tertunda. Masih banyak pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Daripada saya menunggu kalian, mending kalian bertiga saya usir dari kantor ini. Seperti ini Pak, sabar Pak. Daripada Pak Romi marah-marah ya Pak, ini diterima dulu Pak surat lamaran kita Pak. Nanti semisal itu orang yang satu itu telat, nggak apa-apa, biar disetorkan sendiri lamarannya sama Pak Romi. Ini diterima dulu Pak, monggo Pak. Monggo Pak, Ini monggo, Pak. Tidak bisa. Saya sudah bilang, dalam waktu jangka 2 menit teman kalian itu tidak datang, kalian bertiga saya usir dari sini. Waduh. Aduh. Saya tidak akan menerima karyawan yang tidak konsisten dan tidak pernah menghargai waktu. Waktu itu adalah uang, dan waktu itu bisa dibuat kesempatan untuk kita untuk belajar, untuk memahami apa yang harus kita kerjakan. Seperti itu. Baru juga ketemu sama kamu Mbak. Apes. Aku juga nggak apa sih ketemu sama kamu Pak. Itu orang satu yang telat kita juga nggak kenal. Itu siapa sih namanya? Saya tidak mau tahu alasan kalian itu apa. Ya sudah, saya mau masuk, saya mau laporan sama yang berwenang. Kalau saya tidak bilang kepada yang berwenang, kalian itu tidak boleh masuk di sini. Semuanya tergantung yang berwenang di sini. Dengar? Dengar Pak. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Baik Pak. Iya Pak. Kamu juga apa-apaan sih? Setuju apa? Kompak iya, aku enggak iya ya. Kamu gimana sih? Kamu bikin lamaran sendiri, kamu prepare sendiri, kamu siapin semuanya sendiri. Emang itu nggak susah ya? Giliran kita ini disuruh nunggu orang itu ya bukan kita kenal, temen aja enggak, kenal aja enggak. Kita ini cuma sebagai orang yang mau melamar, Mbak. Mau gimana lagi? Kita harus mengikuti tuh pesan dari Bapak siapa tuh barusan? Bapak Romi. Kita harus menunggu di sini daripada kita marah-marahan gini. Mending kita tunggu tuh satu karyawan yang paling aku keselin. Pesan. Kalau kita tetap nunggu di sini, ini bakalan ngulur waktu. Pokoknya ya kita ini harus buat cara lah. Pikirin sesuatu dong supaya orang itu cepet datang. Kita bakalan cepet diterima, cepet interview. Aduh, terlambat banget aku ini. Permisi Mas, Mbak. Ruangan HRD di mana ya? HRD? Ya, sana tuh. Jangan dijawab. Di sini. Kenapa Mas? Enggak Mas. Mas, kamu ini lama banget ya. Aku sama Mas ini udah mulai dari tadi. Kita juga udah saling kenal. Bisa-bisanya ya kamu telat kayak gini. Kamu itu mau ngelamar kerja, masih mau ngelamar, belum diterima. Ini penentuan kamu dapat kerja atau enggak? Iya Mbak, maaf Mbak. Soalnya tadi di jalan saya masih ada keperluan yang sangat mendesak Mbak. Tapi saya nggak terlalu terlambat kan ya Mbak? Gak tahu. Jangan pernah tanyain nggak terlalu terlambat lah atau terlambat banget lah. Tapi Mas dan Mbak kenapa masih ada di sini Mbak? Kenapa nggak masuk? Gara-gara kamu. Kita berdua di sini menanggung resiko. Gara-gara saya Mas. Benar. Gimana Mas? Kita dihukum, disuruh nungguin kamu. Aduh, maaf ya Mas, maaf ya Mbak.
gara-gara saya ya bikin Mas dan Mbak seperti ini. Maafin saya sekali lagi tidak berniat untuk membuat kalian seperti ini, Mas, Mbak. Maaf ya. Drama, Mbak. Udah ngomongnya maaf. Emang maaf bikin kita tuh bisa masuk ke dalam, bisa bikin kita itu interview. Kamu udah lama mulai tadi kita udah nunggu. Lagi pula ya, kamu itu nggak ada niat sama sekali ya untuk datang kerja. Emangnya ada urusan apa sih? Ini juga bawa apa? Ini sarapan saya, Mbak. Hah? Bisa-bisanya kamu bawa sarapan ke sini? Hah? Saya masih belum sarapan, tadi beli dulu di pinggir jalan. Jangan bilang kamu telat datang ke sini membeli makanan ini. Gara-gara makanan ya? Gara-gara makanan kamu tuh bisa telat datang ke sini? Bisa-bisanya ya? Harusnya kamu tuh sarapan dulu nih, bangun lebih pagi. Cuma gara-gara nasi satu kotak kayak gini. Nih, aku sama nih. Siapa kamu namanya? Didi? Adi Bagus Saputra. Iya, jadi jaminannya. Saya Ferry Hadi Gunawan. Maaf untuk kesalahan saya, maaf. Saya tidak bermaksud untuk membuat kalian kesusahan seperti ini. Nanti saya akan bilang sama pihak HRD bahwasanya saya yang salah, bukan kalian. Telat. Emangnya kalau udah kamu bilang, itu bisa negosiasi sama pihak HRD itu, ha? Siapa tahu bisa membantu sedikit, Mbak, untuk meringankan kesalahan saya kepada kalian. Mas, kita dari tadi ini berbicara dengan pihak HRD. Tapi apa, Mas? Kita yang dimarahin gara-gara kamu nih. Maaf, Mas, maaf. Mungkin kesel lah. Udah, nggak usah maaf terus. Nih ya, jadi kamu coba mementingkan perut kamu yang kosong itu daripada masa depan kamu. Kita ini mau ngelamar kerja. Emangnya pihak HRD tuh mau dengerin mulut kamu? Meskipun mulut kamu berbusa, kamu ngomong, belum tentu kita diterima juga. Apalagi kamu yang udah telatnya tuh lama. Peribahasa mengatakan, bul si gembul, karyawan paling gendut. Tuh, perutnya diutamakan, kerjaan di nomor 2 kan. Tapi kamu juga iya sih nih. Perut kamu, aduh, ini cuma mentingin perut semua. Mas, nggak usah makan biar otak kamu tuh bisa lancar. Kalau udah makan, otak itu nggak bisa jalan. Nggak usah ditutupin, kamu tuh udah suspek. Sekarang pokoknya ya kamu tuh harus tanggung jawab. Masa depan kita taruhannya. Saya harus gimana, Mbak? Saya harus gimana, Mas? Gak tahu, Mas. Ya udah kamu tuh bilang sana. Kalau emang kamu tuh berani bilang. Iya, Mbak. Iya, Mas. Tapi inget ya, kalau kamu nggak bilang dan mulut kamu nggak didengerin sama HRD itu, kamu bakalan jadi musuh kita. Kamu pergi aja atau perlu ya aku usir kamu, aku bakalan mututin kamu sampai ke dalam rumah kamu. Cari masalah aja taunya, suruh tanggung jawab nggak mau. Iya, Mbak. Saya ke ruangan HRD dulu ya, Mbak. Sekarang, sana. Ruangan HRD. Pergi ya? Di sana, Oh iya ya, aduh. di depan, Mas. Biar kita yang di belakang, Mas. Enggak, kita nggak usah ikut, bukan salah kita. Permisi, Mas, Mbak. Ya. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। Bu Putri, Iya. Oh iya, hari ini ada jadwal interview kan ya? ada Bu. Bener. Ada berapa peserta? Cuman tadi yang udah ngumpul yang tepat waktu itu 7 peserta Bu. Yang 2 peserta saya suruh tunggu di luar Bu. Sama 1 peserta lagi yang belum datang Bu. Oh, berarti totalnya semua ada 10. Ada 10 Bu. Terus posisi yang kita perlukan ada berapa? Cuman 4 sih Bu. Cuma 4 ya, oke. Boleh saya lihat berkasnya dulu? Ini Bu. Soalnya saya siang ini ada acara sih, jadi saya nggak bisa lama-lama. Cuman yang 3 peserta ini agak ribet Bu. Ribet gimana maksudnya? Saya menegaskan kepada mereka, kalau semisal teman mereka itu tidak datang dalam waktu 2 menit, saya usir dari kantor ini Bu. Kenapa seperti itu? Karena mereka telatnya sudah setengah jam Bu. Oh gitu. Untuk para peserta interview, nanti kalau saya sempat, saya mau juga dong ikut wawancara mereka.
saya juga mau ikut turun tangan untuk memilih siapa yang pantas bekerja di perusahaan saya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana ketatnya masuk ke perusahaan saya. Cuman yang saya pandang cuma satu, Bu. Dia Kenapa? sangat berprestasi, Bu. Siapa? Ini, Bu. Ini, Bu. Cuman dia itu terlambat sekarang, Bu. Ini, Bu. Dia itu sangat berprestasi sekali, Bu. Dan dia itu menurut saya sangat cerdas, Bu. Iya sih, ini CV-nya juga. Ini CV-nya bagus banget loh ya. Ini orangnya belum datang, terlambat. Masih belum, Bu. Oke, untuk peserta yang ini nanti biar jadi urusan saya. Kamu handle peserta yang lain dan saya minta tolong boleh? Boleh, Bu. Nanti kamu tolong hubungin sekretaris saya. Saya nanti malam itu sebenarnya ada jadwal meeting. Cuma saya nggak bisa nanti malam, tolong di reschedule ya. Tolong di reschedule 2 hari lagi. Bisa? Bisa, Bu. Soalnya ini dari tadi saya telepon, sekretaris saya tuh nggak bisa, nggak tahu kemana kok tumben-tumbenan dia tuh nggak bisa ditelepon. Biasanya juga selalu bisa. Berarti, Bu. Ibu Indah, Bu. Ya, Dia kan sekarang lagi keluar kota, Bu. Ibunya lagi sakit, Bu. ya ampun iya ya, kenapa saya lupa? Padahal dia kemarin udah izin sama saya, mendadak ibunya sakit ya. Aduh, pantesan. Terus gimana dong? Aduh, udah. Ini pokoknya kamu pegang untuk masalah satu peserta yang tadi itu biar saya yang handle. Ya, ini saya mau ke ruangan marketing dulu. Saya ada keperluan di sana. Nanti kamu temuin saya di ruangan saya ya. Siap, Bu. Ya udah. Kalau bisa 3 peserta yang tadi jangan kamu usir dulu. Biar saya lihat dulu orangnya ya. Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Aku harus ngomong gimana ya? Ya udah deh, aku nanti bilang gak apa-apa kalau aku nggak diterima, asalkan mereka berdua dikasih kesempatan untuk mengikuti tes interviewnya. Permisi. Iya, Boleh saya bertanya? silakan. Mas ngapain ada di sini? Mau ketemu sama bagian HRD untuk menjelaskan bahwa saya terlambat. Tapi di sini bukan ruangan HRD, Mas. Ruangan HRD di sebelah sana. Loh, Mbak? Loh, tadi teman-teman interview bilang kalau ruangan HRD di sini. Ini ruangan HRD lama. Yang baru ada di sana. Oh, Tempat para peserta interview itu ada di sebelah sana. Mereka udah kumpul semua. Mas masih ngapain di sini? Harusnya Mas kan udah masuk ruangan. saya mau masuk dari tadi tapi nggak enak. Kenapa? Ya udah kalau gitu saya langsung ke sana aja ya, Mbak. Oh, Mas sebentar. Ada apa ya, Mbak? Enggak gini, Mas kan mau interview. Nah, ini udah terlambat jamnya. Harusnya Mas udah masuk ruangan, tapi Mas ada di sini. Jadi ini kan berkas Mas belum masuk. Harusnya Mas udah mengumpulkan. Jadi tadi teman Mas yang nyuruh Mas ke sini. Iya, Mbak, karena saya terlambat, mereka juga kena imbasnya. Mereka tidak diizinkan masuk karena saya, Mbak. Betul, bagus ya. Disuruh nemuin siapa tadi? HRD, Pak Romi. Ngapain kamu masih bicara sama karyawan yang lain? Kata Mbak Vina dan siapa tadi, Mas Adi? Mas Adi. Ruangan HRD di sini, tapi ternyata di sana. Ya kita nggak tahu juga kan tadi ya Pak Romi tuh jalan ke sini ya. Benar. Dia jalan ke sini. Nyalahin kita. Kamu nyalahin kita. Maaf, sebentar. Ini wilayah kantor, jadi tolong jangan membuat keributan di sini karena masih banyak karyawan-karyawan yang lain yang sedang bekerja biar kalian itu nggak mengganggu mereka bekerja. Baik Bu, ngerti banget kalau soal itu Bu. Tapi yang namanya nahan emosi ini nggak sama loh Bu sama nahan perasaan. Nih Bu, orang ini udah bikin kesel gara-gara cuma satu orang ini yang telatnya minta ampun. Kita berdua ditahan Bu, nggak boleh masuk ke dalam ruangan interview. Oke, saya sudah mengingatkan untuk pertama kalinya kalian tidak boleh membuat keributan di wilayah kantor, ya. Dan lagi, ini masalah pekerjaan yang pastinya kalian itu nantinya akan merasakan emosi. Jadi kalian harus pandai-pandai mengatur dan mengolah emosi kalian. Kalau kalian nanti emosi gara-gara kerjaan, terus imbasnya ke teman-temannya gimana dong kalau kalian sekarang aja nggak bisa nahan emosi? Ibu coba pikir lagi dong Bu, semisal ya ibu ini tuh baru pertama kali ngelamar kerja, masih belum punya kerjaan Bu, terus ada ya temen ibu tuh yang telat ya di... Bener, dan telatnya Bu, cuma gara-gara makanan. Nah, Dia bawa makanan ke sini. gak masuk akal Bu, gara-gara saya tuh masih belum sarapan Mas, Mbak, jadi sana telat.
Maaf Mbak Vina, Mas Adi. Iya. Gara-gara saya jadi seperti ini. Tapi tolong jangan diumbar-umbar dan diukit-ukit lagi ke orang lain dong. Saya Kalian- sudah mengaku salah kok. Kalian udah dengar kan? Dia sudah mengaku salah. Harusnya kalian itu bisa memaafkan. Lagian kalian kan juga nggak tahu alasan sebenarnya dia terlambat itu apa. Sudahlah Mbak. Bu, astagfirullahaladzim Bu, kita udah bilang mulai dari tadi ya Bu, gara-gara cuma masalah makanan. Dan Ibu bisa bayangkan gimana kita nggak emosi, cuma gara-gara orang ini kita tuh nggak bakalan jadi kerja ini. Kerja Bu. Gini Tapi aja lah. kalian nggak tahu, cuma gara-gara masalah makanan itu menyangkut pautkan dengan nyawa seseorang. Kalian nggak bakalan tahu. Gini aja lah Mbak, Mas. Bilang saja sama Pak Romi bahwa saya mengundurkan diri langsung. Gitu aja lah, biar enak. Bilang sendiri, punya mulut kan? Yang salah juga kamu nyuruh-nyuruh kita. Kamu mau disuruh-suruh enggak kan? Kamu harusnya tuh bilang sendiri kalau emang kamu tuh mau ngundurin diri. Dan kamu juga bilang kalau aku sama Adi itu harus masuk ke dalam ruang interview, harus lolos dalam mau bekerja. Ini asal kalau emang kamu mau pergi ya udah pergi. Hei, saya sudah mengingatkan dari tadi ya. Kenapa kalian itu nggak mendengarkan saya? Saya nggak suka ada keributan di kantor ini. Kalian bersikap seperti ini dan kalian berharap kalian bisa bekerja di kantor ini. Jangan mimpi deh. Daripada lama-lama ribut seperti ini, kalian bertiga ikut saya ketemu sama HRD. Bagus itu Bu, gitu dong Bu dari tadi Bu. Siapin mental kamu, mulut kamu semuanya. Jangan sampai salah ngomong. Ayo jalan, kamu di depan. Cepat. Ribut banget dari tadi. Romi, sini kamu. Ya Bu. Ini 3 peserta yang kamu cari kan? Bilang sekarang. Permisi Kalian Pak jangan Romi. bikin rame di sini ya. Oh, jadi kamu yang telat. Iya Pak Romi, mohon maaf karena keterlambatan saya. Saya mohon kepada Pak Romi untuk mengizinkan mereka berdua untuk masuk. Ini murni kesalahan saya, tidak melibatkan mereka. Jadi saya sudah mengambil inisiatif. Saya langsung mengundurkan diri aja Pak Romi. Tapi tolong izinkan mereka untuk mengikuti interview. Saya tegaskan sekali lagi sama kamu ya. Jangan sampai kamu telat lagi sekali lagi ya. Baik, Saya Pak. memberi kesempatan sekali lagi kepada kamu. Saya dikasih kesempatan Pak Romi. 1 kali lagi. Romi, Terima kasih banyak Pak Romi. Ya, Bu. jadi kayak gini ya. Saya masih belum masuk ke ruang interview. Tapi saya sudah bisa melihat karakter para peserta interview dan karakter para calon karyawan saya. Kamu tahu di antara mereka bertiga? 2 orang itu sangat tidak memenuhi syarat. Kamu tahu kenapa? Saya sudah mengingatkan untuk pertama kalinya dia tidak boleh membuat keributan di kantor saya. Tapi perintah saya diabaikan. Untuk peringatan kedua mereka juga mengabaikan, dan untuk peringatan yang ketiga mereka masih berani-beraninya. Mereka itu bentak-bentak dia di depan saya dan dorong-dorong dia di depan saya. Mereka pikir mereka siapa? Mereka masih calon karyawan di sini. Sudah berani-beraninya mengusir calon karyawan saya yang lain. Siap Bu, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Mbak, Ada apa? permisi Pak Romi. Mbak itu siapa? Kok Pak Romi sampai nunduk sama Mbak? Nanti Mbak. saya jelaskan. Mbak bisa marah-marah sama Pak Romi? Sudah, nanti saya jelaskan. Saya akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Terutama untuk 2 teman kamu yang nggak tahu diri itu. Makasih ya Mbak, makasih. Sama-sama. Romi, Loh. Ya, Bu. Kok jadi gini sih? Ya. Pak, yang telat itu dia. Kenapa dia harus dikasih kesempatan sedangkan kita yang udah nungguin mulai dari tadi nggak ada kesempatan apapun? Gimana sih? Udah ya. Saya itu sudah muak dengan suara kamu yang cempreng itu, ya. Karena kalian berdua tidak mempunyai attitude yang baik. Kalian tidak diterima kerja di sini dan mulai dari sekarang kalian angkat kaki dari kantor ini. Cepat. Atau mau kalian saya panggil sapam di sini. Pergi. Tapi yang salah Pergi. Apa-apaan ini Pak? dengerin ya. Kalian tidak diterima di kantor ini itu karena ulah kalian sendiri. Harusnya kalian itu introspeksi diri. Nggak usah saling salah-salahin orang lain. Harusnya dengan keadaan seperti ini kalian itu mikir kalian kurangnya di mana, kalian salahnya di mana, kalian perbaiki dulu kesalahan kalian, baru kalian itu mau melamar pekerjaan di kantor. Dah, mending kalian pergi dari kantor saya dan jangan pernah kalian berdua menampakkan wajah lagi di hadapan saya. Pergi. Iya Bu. Pergi. Ayo pergi Mas. gara-gara kamu. Gara-gara kamu.
Host kamu ya. Pergi. Kamu mau saya usir paksa? Enggak, Bu. Romi. Takut, Bu. Kamu urus yang lain. Siap, Bu. Pak Ferry. Oh, sini berkasnya. Ini Pak Romi. Makasih Pak Romi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang kedua kali. Udah Romi, dia urusan saya. Permisi, Bu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Mbak, Mbak masih berutang penjelasan loh sama saya. Mbak ya? itu sebenarnya siapa? Pak Romi aja sampai tunduk takut seperti itu, Mbak. Untung ada Mbak. Kita belum kenalan. Ferry, Mbak. Udah tahu. Nama saya Baby Vicky Putri. Saya pemilik perusahaan ini. Dan saya minta maaf ya kalau tadi saya nggak sempat jelasin siapa saya, dan waktu tadi Mas itu bilang menyebutkan nama suatu perusahaan, saya udah feeling sih kita bakalan ketemu lagi di sini. Kenapa? Maaf Bu, saya nggak tahu Bu kalau Ibu pemimpin perusahaan ini Bu. Oh, nggak apa-apa, Maaf, udah, saya sudah bersikap lancang kepada Hey. Ibu. Maaf juga tadi saya tidak mengenali Ibu. Mas, Maaf. udah santai. Ya malum lah kalau kamu nggak kenalin saya. Kamu kan masih baru mau interview di sini. Untuk masalah pekerjaan, kamu nggak usah khawatir. Posisi kamu udah aman kok. Jadi nanti kamu tinggal melengkapi berkas-berkas yang masih belum kamu lengkapi di Pak Romi. Nanti kamu bilang aja kamu udah ngadep ke saya. Nanti saya juga bilang sama Pak Romi ya. Makasih banyak Bu, makasih banyak. Saya sudah saya sudah memimpi-mimpikan bekerja di kantoran seperti ini Bu. Saya ingin membanggakan orang tua saya yang sudah tiada. Mas, Orang tua saya ingin melihat saya bekerja di kantoran, jadi insinyur. pasti orang tua Mas di atas sana bangga bisa melihat Mas, anaknya yang dibangga-banggakan bisa bekerja di kantoran seperti apa yang mereka harapkan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya karena tadi Mas sudah menyelamatkan nyawa saya. Ya meskipun cuma sebungkus nasi, tapi itu sangat berarti buat saya. Tapi nasi saya tadi ditaruh mana ya? Udah, nggak apa-apa, nanti saya ganti. Yaudah kalau gitu ikut saya ke ruangan saya dulu yuk. Ya? Ngapain Bu? Iya, buat ngomongin masalah pekerjaan. Yaudah yuk. Baik Bu. Yuk. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga.